Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, The Andi Siska Family. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Dan tentunya aku juga di sini dengan kabar yang baik dan dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa nge-share lagi ya kegiatanku sebagai ibu rumah tangga seperti biasanya dan sehari-hari, yaitu beberes rumah, masak, cuci piring dan ngurusin anak beserta Pak suami. Dan hari ini aku awali dengan beberes dapur ya teman-teman. Di sini lap-lapnya aku skip aja. Di sini langsung aku sapu lantainya. Nah, di sini lanjut lagi aku lanjutin sapu dari dapur lanjut ke ruang tamu. Nah, itu tadi ada iklan sejenak ya dari Dedek Gania yang lagi ngotak-atik HP aku teman-teman ya. Ya nggak apa-apa, sekali-kali Dedek Gania masuk ke dalam kamera vlognya aku. Oke. Di sini ruang tamunya juga baru aku sempat ngebersihin ya teman-teman. Semalam itu aku nggak bisa karena direcokin sama Dedek Gene, jadi pagi harinya baru aku bisa ngeberesin rumah lagi. Dan di sini aku nggak masak ya teman-teman karena tadi pagi itu aku udah beli nasi kuning dan beberapa kue-kue tradisional ya. Jadi untuk itu cukuplah sampai siang, nanti setelah Pak suami pulang dari kerja sekitaran jam 12 siang gitu untuk makan, nanti aku mulai masak lagi karena ikannya udah aku marinasi, sayurnya juga udah aku potong-potong, jadi tinggal dicemplung-cemplung gitu ya, kata Bunda Dina Kurniawati, resep cemplung-cemplung. Hai Bunda Diana salah ya, Dina Kurniawati. Apa kabar Bunda? Aku suka ya lihat Bunda masak kalau lagi bilang cemplang-cemplung. Nah, di sini lanjut lagi aku ngeberesin buat si teras rumah ya. Dan di sini seperti biasa aku tuh kalau ngeberesin rumah dari belakang ke tengah ke depan. Jadi berurut karena seperti yang pernah aku bilang teman-teman ya, bahwa rumahku ini berada gak di pinggir tapi satu rumah dari pinggir. Jadi aku bisa dibilang itu nggak punya pintu belakang rumah atau pintu samping. Jadi semua apa-apa yang aku ingin sapu itu harus melalui ruang tamu dan teras rumah. Jadi nggak ada pintu di belakang rumah seperti bunda-bunda yang lainnya. Makanya itulah kekurangan dari perumahan kalau kita berada di tengah-tengah. Nggak seperti kalau kita tinggal di tanah milik sendiri, kita bisa bikin pintu sebanyak yang kita mau. Nah, sambil aku sapu-sapu rumah, aku mau sapa-sapa ya bunda-bunda, kakak-kakak, mas-mas, dan adik-adik yang selalu mampir di channelku. Aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama aku Andi Siska, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Sulawesi Barat, Kabupaten Polowali Mandar. Nah, di sini aku juga selain sebagai ibu rumah tangga, aku juga tuh kadang jualan ya teman-teman. Kalau ada pemesan ya kue kecil-kecilan gitu, nambah-nambah uang jajan Dedek Gania gitu ya teman-teman, biar lebih produktif lagi kalau tinggal di rumah. Tapi udah beberapa hari ini atau sebulan aku nggak terima orderan ya teman-teman. Aku fokus dulu buat ngebersihin rumah buat Dedek Gania dan untuk Pak suami. Jadi aku nggak terima dulu pesanan kue. Jadi aku fokus untuk di rumah aja, ngeberesin rumah, masak simple sederhana, menu-menu desa yang nggak bikin nek tapi lebih enak gitu, sayur bening, ikan goreng, daripada beli-beli makanan yang mahal-mahal gitu di luar yang apa ya, rasanya itu bikin kita bosan. Nah, kalau seperti sayur tumis kangkung, sayur daun ubi, itu sih mantap teman-teman ya. Ditambah dengan ikan kering yang digoreng kering gitu, wah lebih mantul. Nah, habis sapu-sapu lanjut lagi. Nggak afdol banget ya teman-teman kalau habis beberes rumah itu sapu-sapunya rumahnya atau si lantainya ini nggak dipel. Jadi lanjut aku ngepel ya teman-teman, biar lantainya rumah aku itu bersih, wangi dan sehat. Nah, kita mulai lagi ya dari awal, yaitu di dalam dapur. Jadi aku tuh kalau ngepel aku mulai dari dapur ya.
Siapa nih bunda-bunda yang samaan dengan aku? Boleh dicoret-coret ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang selalu membagikan video aku di tab komunitasnya, memberikan komentar positif dan selalu memberikan like-nya, aku ucapkan juga banyak terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan berjuta kebaikan. Dan saya harap semua teman-teman ya selalu dalam lindungan Allah, dipermudah dalam segala hal, dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan sepanjang masa dan diberikan selalu kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh kita harus selalu semangat ya teman-teman, karena namanya kehidupan itu tidak selalunya kita bahagia, tentu ada kesedihan dan ada kegundahan gitu ya. Makanya kita sebagai manusia, selain kita tetap berusaha di dunia ini, kita juga harus berserah diri kepadanya dengan cara selalu berdoa dan melaksanakan sholat ya teman-teman, karena dalam sholat itu membuat hati kita lebih tenang, jiwa kita ada keraguan dalam diri kita ketika sholat itu dapat terpecahkan. Apa masalah yang kita punya, jika kita meminta kepadanya, insya Allah Allah akan memberikan jalan untuk kita menyelesaikannya. Nah, lanjut lagi ke videonya teman-teman. Setelah di dapurnya udah beres, lanjut lagi aku ngepel untuk ruang tamu. Jadi aku tuh teman-teman kalau lihat vlognya bunda-bunda dan teman-teman yang lain itulah yang rajin ngeberesin rumah, aku tuh jadi semangat. Jadi sifat atau rasa mager aku itu hilang kalau abis liatin bunda-bunda sekalian ngeberesin rumah. Apalagi kalau lihat bunda twin. Kalau lihat bunda twin itu semangatnya luar biasa. Pengen juga punya semangat ya seperti bunda twin, punya anak kembar tapi ngeberesin rumahnya itu tetap semangat dan tidak pernah mengeluh. Hai bunda twin, apa kabar? Semoga sehat ya bersama dedek twinnya dan pak suami serta keluarga kecilnya, dan semua ya bunda-bunda yang aku nggak bisa sebutin satu persatu karena kita ini adalah tim untuk meraih kesuksesan bersama. Nah, mungkin teman-teman ini sudah bosan ya dengar celoteh-celotehnya aku ini dalam video. Kita lihat lagi interaksi atau pertunjukan yang dibuat oleh Dedek Gania. Ini dia Dedek Ganianya. Kalau aku ngeberesin rumah seperti ini, tentunya dia itu pasti berbuat kegaduhan ya teman-teman. Tapi bagi aku itu adalah hiburan. Aku seneng banget ya punya anak perempuan seperti Dedek Gania yang super aktif, lucu, imut. Meskipun dia itu recokin aku, gangguin aku, tapi kalau dia ada di rumah itu rasanya seneng banget ya. Karena ini beberapa hari Dedek Gania itu nginep di rumah neneknya, makanya itu aku sangat rindu. Aku belum jemput dia ke sana. Nanti kalau pak suami udah pulang kerja dan pekerjaan pak suami udah selesai dan urusan aku juga udah selesai, karena kemarin-kemarin ini aku punya urusan yang harus aku kerjakan ya teman-teman. Makanya aku titip Dedek Ganianya di rumah neneknya, baru aku jemput. Jadi di sini lap-lapnya udah kelar ya teman-teman, dan ngepel lantainya juga. Ini lanjut lagi ke teras rumah ya, karena aku tuh nggak pernah teman-teman yang ngepel sepotong-sepotong, rasanya ganjal ya. Ada sesuatu yang nggak terselesaikan kalau akunya nggak ngeberesin semuanya. Aku itu nggak pernah cuma ngepel ruang tamu tok, enggak. Aku tuh harus mulai dari dapur, baru ke ruang tamu, terus masuk ke kamar dan lanjut ke teras rumah. Kalau di dalam kamar itu kadang aku pel dan kadang juga tidak ya, karena nggak terlalu kotor. Dan yang masuk ke dalam kamar itu kan cuman aku, pak suami dan Dedek Gania. Jadi untuk telapak kaki orang lain itu nggak ada ya teman-teman. Makanya aku anggap untuk kamar aku itu steril ya teman-teman. Makanya aku tuh kalau ngepel sekali seminggu aja kalau di dalam kamar. Tapi kalau untuk dapur, ruang tamu, dan teras itu harus minimal itu 2 kali dalam seminggu kalau ngepelnya, dan paling banyak itu 3 kali dalam seminggu ya teman-teman. Tapi sebisanya aku kalau bisa sih aku akan usahain buat selalu ngeberesin rumah itu atau ngepel rumahnya itu dalam 1 minggu itu setiap hari. Kalau bisa itu sih dalam mimpi ya teman-teman, karena nggak mungkin dalam 1 minggu itu aku bisa berturut-turut untuk ngeberesin atau ngepel rumah ya.
dilihat dari keadaan aku itu, aku punya anak balita yang super aktif dan bawel, nggak mungkin ya teman-teman. Jadi aku tuh usahain 1 minggu itu 3 kali buat ngepel rumahnya, dan untuk kamar aku cuman 1 kali dalam seminggu. Nah, abis beberes rumah dari belakang ke tengah dan ke depan, di sini aku lanjut lagi cuci piringnya teman-teman, karena biasa pam air lagi sakit ya teman-teman, sakit gigi. Bukan sakit gigi, lagi apa ya, lagi macet gitu, airnya nggak bisa masuk ke dalam rumah, ke dalam dapur. Makanya aku di sini cuci piringnya di luar aja. Jadi kalau cuci piring itu enak ya teman-teman, sambil lihat-lihat tetangga atau teman-teman yang lain yang lewat di depan rumah ya, dan kita bisa saling bertegur sapa gitu. Jadi nggak monoton kita itu dalam rumah beraktivitasnya, kita bisa bersilaturahmi bersama tetangga dan teman-teman yang lewat kalau kita sekali-kali beraktivitas di luar rumah, supaya tetangga itu tahu kabar kita gimana. Karena kalau kita cuma dalam rumah, bagaimana cara kita untuk bersosialisasi, beradaptasi dan bersilaturahmi dengan tetangga kita, untuk saling mengenal dan saling memberi support. Karena penolong pertama kita itu dalam berumah tangga dan sudah memiliki rumah sendiri itu adalah tetangga terdekat. Karena untuk keluarga itu kan tempatnya agak jauh ya teman-teman. Jadi yang menolong kita pertama itu adalah tetangga. Maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita itu harus selalu berbagi serta saling menolong, biar kita itu bisa sama-sama menjalin hubungan, meskipun bukan sedarah, tapi kita punya hubungan yang lebih dekat buat tetangga-tetangga kita. Karena siapa yang mau menolong kita yang pertama kalau bukan tetangga? Makanya kita itu harus bersikap baik dan selalu menjalin silaturahmi yang baik dan positif kepada tetangga kita. Oke, untuk tentang tetangga dan silaturahmi udah ya teman-teman. Lanjut lagi di sini cuci piringnya juga udah kelar. Lanjut aku lipat-lipatin pakaiannya Dedek Gania. Lumayan banyak ya teman-teman, ini pakaiannya Dedek Sipa ya, Siva Gania. Karena kalau pakaiannya aku dan Pak suami itu aku cuci di laundry ya, karena disamain sama pakaian kantornya Pak suami. Dan untuk Dedek Gania sendiri aku lipatin aja ya, dan aku cuci sendiri pakai tangan, lalu aku peras dengan mesin cuci aku. Tapi kalau nggak sempat ya aku jemur aja, karena untuk pakaiannya Dedek Gania itu ya seperti ini aja ya, lebih cepat kering. Karena untuk anak kecil itu kan pakaiannya tipis-tipis, nggak seperti kita orang dewasa ya, tebal-tebal, makanya susah kering. Tapi kalau untuk anak kecil kan lebih mudah kering pakaiannya. Jadi aku di sini untuk Dedek Gania aku cuci sendiri, lipat sendiri, dan setelah itu aku kumpulin di keranjang dan masukkan ke dalam lemari. Nah, nggak terasa juga teman-teman ya, ini kita udah mau di akhir video. Dan sekali lagi aku ucapkan ya buat teman-teman semuanya, semoga teman-teman yang selalu mensupport channelku selalu diberikan kemudahan dan kebaikan serta rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ya teman-teman yang baru mampir, silahkan tinggalkan jejak komentar agar aku bisa berkunjung balik dan mensupport balik. Dan buat teman-teman jangan pernah berpikir bahwa kalau aku itu kunjungan dengan komentar yang agak pendek itu bukan berarti aku nontonin video teman-teman singkat ya. Hanya saja itu aja yang aku bisa bilang teman-teman ya, karena aku sambil dengan ngurusin anak, masak, dan ngurusin rumah. Jadi kadang itu aku cuma bisa coret-coret di kolom komentar itu beberapa kalimat aja, tapi nontonnya aku itu sampai habis ya teman-teman, karena kita semua harus sampai ke tujuan dan saling mensupport dan saling bekerja sama dengan baik. Nah, nggak terasa ini udah mau kelar ya untuk perlipatannya Dedek Gania. Dan sebelum aku akhiri, aku mau titip pesan dulu nih buat teman-teman sahabat onlineku semuanya, biar teman-teman selalu ingat channelnya aku yang selalu punya pesan seperti ini. Jangan pernah lelah dan jangan pernah lupa bersyukur ya.
apa yang kita miliki hari ini, dan jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena sejatinya kehidupan itu adalah rasa syukur yang besar. Dan jangan lupa bahagia, tersenyum apapun yang kita rasakan hari ini, agar membawa aura positif dan membuang aura negatif dalam diri kita. Dan satu lagi buat teman-teman, tetap semangat ya, jangan pernah putus asa. Kita harus berjuang untuk mengumpulkan 1K 4K dalam per-YouTubean ini. Dan jika dalam videoku banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.